Halo Bunda, tahukah Anda bahwa setiap 2 menit satu wanita di dunia terdiagnosis kanker payudara? Tapi kabar baiknya, jika terdeteksi dini, tingkat kesembuhannya mencapai 90%. Hari ini saya akan mengajarkan Sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri, yang bisa Anda lakukan di rumah dan hanya butuh waktu 5 menit setiap bulan. Nah, apa itu Sadari? Sadari adalah singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri, dan kapan melakukannya? Wanita yang masih menstruasi, yaitu pada hari 7-10 hari setelah haid. Kemudian kalau pada wanita menopause, yaitu pada tanggal yang sama di setiap bulan yang dilakukan rutin setiap bulan. Siapa yang perlu melakukan? Semua wanita usia 20 tahun ke atas, terutama yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara. Sekarang, mari kita pelajari 5 langkah Sadari dengan detail. Yang pertama, posisi 1A, tangan di samping. Yang pertama, lepaskan bra dan pakaian atas, berdiri tegak dengan tangan rileks di samping tubuh, kemudian perhatikan kedua payudara secara bersamaan dan bandingkan ukuran dan bentuk normal bila sedikit berbeda, kemudian dari warna kulit, cari bercak kemerahan atau gelap, lalu dari tekstur kulit, perhatikan kerutan seperti kulit jeruk, kemudian dari posisi puting, apakah ada yang masuk ke dalam. Kemudian posisi yang kedua, posisi 1B, yaitu tangan di atas kepala. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi di atas kepala, lalu perhatikan perubahan kontur payudara, lihat apakah ada tarikan atau lekukan yang tidak normal, dan perhatikan lipatan di bawah payudara. Kemudian selanjutnya, posisi 1C, yaitu tangan di pinggang. Letakkan kedua tangan di pinggang, siku keluar, kemudian tekan keras ke dalam sambil condongkan bahu ke depan. Posisi ini mengencangkan otot dada dan cari perubahan bentuk atau lekukan. Lalu langkah kedua, palpasi dengan meraba sambil berdiri selama 50 detik. Yang pertama, angkat tangan kiri tinggi ke belakang kepala, kemudian gunakan 3 jari tengah, kemudian jari telunjuk, tengah, dan jari manis, dan jari-jari rapatkan, kemudian ujung jari yang meraba, gunakan ujung jari dan bukan telapak tangan. Kemudian untuk tekniknya, tekan dengan 3 tingkat tekanan, ringan untuk jaringan di dekat permukaan, lalu sedang untuk jaringan tengah, dan dalam untuk jaringan dekat tulang rusuk. Lalu gerakan melingkar kecil sebesar 0,500-an dan jangan angkat jari dari kulit saat bergerak. Kemudian pola pemeriksaan, ada metode spiral yang dilakukan mulai dari tepi luar atas pada arah jam 12, kemudian bergerak spiral ke dalam menuju puting, lalu pastikan tidak ada area yang terlewat atau gunakan pola garis lurus naik turun. Dan apa saja sih area yang harus diperiksa? Yaitu seluruh payudara dari tulang selangka sampai tulang rusuk, kemudian dari tulang dada sampai garis ketiak belakang, dan periksa area ketiak dengan teliti, periksa area di atas dan di bawah tulang selangka. Kemudian langkah ketiga adalah palpasi sambil berbaring selama 40 detik. Berbaring di tempat tidur atau di lantai beralas, letakkan bantal kecil di bawah bahu kiri, tangan kiri di belakang kepala, kemudian posisi ini membuat payudara menyebar rata di dada. Dan ada teknik merabanya. Gunakan teknik yang sama saat berdiri, 3 tingkat tekanan dengan gerakan melingkar, kemudian pola spiral dari luar ke dalam, posisi berbaring memudahkan meraba jaringan dalam. Kemudian langkah keempat yaitu pemeriksaan puting selama 30 detik. Pertama, inspeksi puting, perhatikan bentuk dan arah puting. Kemudian cari perubahan apakah masuk ke dalam, miring atau bengkok. Dan juga perhatikan kulit di sekitar puting. Kemudian tes untuk pengeluaran cairan. Jepit puting dengan lembut antara ibu jari dengan jari telunjuk, lalu tekan perlahan dari arah areola ke puting, perhatikan apakah ada cairan yang keluar. Normalnya tidak ada cairan kecuali sedang menyusui dan perlu diperhatikan cairannya apakah ada darah, kuning, atau berwarna hijau. Lalu untuk langkah kelima, ulangi untuk payudara kanan selama 20 detik. Pindah bantal ke bahu kanan, tangan kanan di belakang kepala, gunakan tangan kiri untuk meraba dan ulangi semua langkah dengan teliti. Kemudian tanda bahaya dan tips praktis. Nah, yang normal dan tidak normal. Normalnya payudara kiri dan kanan sedikit berbeda ukuran, kemudian teksturnya agak berbenjol, terutama sebelum haid. Nyeri ringan menjelang menstruasi itu wajar, kemudian payudara terasa lebih padat sebelum haid. Dan segera ke dokter apabila menemukan benjolan yang keras tidak bergerak saat diraba, kemudian adanya perubahan bentuk pada payudara yang tidak normal, kemudian adanya bentuk kulit seperti kulit jeruk atau berkerut-kerut, kemudian puting masuk ke dalam dan didapatkan adanya cairan dari puting entah berdarah atau misalkan didapatkan adanya warna kuning atau hijau, dan kemudian adanya kemerahan yang tidak hilang-hilang.
Lalu bisa juga ada luka di puting yang tidak kunjung sembuh dan adanya benjolan di ketiak atau leher. Tipsnya agar tidak lupa, set alarm di HP setiap tanggal yang sama, lakukan setelah mandi pagi, catat hasil pemeriksaan di buku harian, dan ajak keluarga, ibu, kakak, adik untuk saling mengingatkan. Ingat, sadari dini bukan untuk mendiagnosis, tapi untuk deteksi dini. Tips pentingnya adalah lakukan rutin setiap bulan, jangan panik jika menemukan perubahan, dan segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan. Mari kita lindungi diri dan keluarga dan bagikan video ini ke teman dan keluarga Anda, karena deteksi dini menyelamatkan nyawa.